apa syarat syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Ternyata ada 7 syaratnya. Ya. Kok bisa banyak banget Ustaz? Ya, mungkin ada sebagian kita baru kali ini kita dengar ada 7 syarat agar syahadat kita ini diterima. Itu baru syaratnya, belum rukunnya. Dari mana kok bisa dapat angka sebesar ini? Apakah ada ayat Al-Quran yang menyebutkan hal tersebut? Atau adakah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan syarat sahnya syahadat adalah A, B, C, D, E? Jawabannya nggak ada. Kalau bunyinya kayak gitu emang nggak ada. Tapi bukan berarti syarat ini adalah sesuatu yang direkayasa, tidak. Ada sebagian kalangan menganggap bahwa klasifikasi seperti ini, seperti klasifikasi pembagian tauhid menjadi 3, ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat, ini adalah bid'ah. Nggak dikenal ini. Ya, sebetulnya itu bukan bid'ah. Kalau ada yang mengatakan begitu, itu dia ini, mohon maaf, gagal paham. Ya. Yang dilakukan oleh para ulama kita ketika menjelaskan ini syaratnya ada sekian, itu seperti ketika para fuqaha menjelaskan syarat sahnya sholat ada, misalnya toharoh, masuk waktu, mukallaf ya, balik berakal sehat, kemudian menghadap kiblat, cuci tempat dan pakaian. Coba tanya sama mereka, ada nggak satu ayat yang menyebutkan itu semua? Nggak ada. Ada nggak satu hadis yang menjelaskan syarat sahnya sholat A, B, C, D, E, satu hadis, satu paket gini? Nggak ada. Terus dari mana para ulama kita ini bisa merumuskan seperti itu? Cara yang mereka gunakan sama persis dengan cara yang digunakan oleh para ulama ahli akidah ketika menjelaskan tauhid terbagi menjadi 3. Ya. Syarat-syarat terbagi menjadi sekian, ini menjadi sekian, sama persis. Ya, ini mereka menelaah dalil-dalil yang ada. Karena dalilnya nyebar. Ada satu ayat membahas satu syarat. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-Maidah ayat 6. Ini membahas satu, yaitu masalah thaharah, tata cara wudu. Di ayat yang lain, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ini bahas tentang waktu. Ya, ada lagi yang nanti fa inna ma tuwallu fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini bahas tentang menghadap kiblatnya. Dalam hadis disebutkan lagi syarat-syarat yang lain. Nah, ini dirangkum. Karena Islam itu kan Quran dan Sunnah. Ya. Jadi dirangkum, cara berdalil itu harus lengkap, jangan parsial. Jangan hanya mencari dalil yang sifatnya tekstual saja, jangan. Kalau tekstual merangkum semua syarat emang nggak ada. Tapi itu nyebar dalilnya. Nah, mereka para ulama ini merangkumkan agar kita mudah belajarnya, dirangkum oleh para ulama. Demikian juga ketika membahas tentang syarat la ilaha illallah yang itu tersebar dalam banyak ayat, banyak hadis. Yang pertama di sini adalah mengetahui makna syahadat dengan benar. Garis bawahi ya, dengan benar. Jangan sampai kita sok tahu. Kita punya asumsi syahadat itu artinya begini, padahal hakikatnya nggak begitu. Ini nanti akan kecewakan gigi jari dia. Banyak orang pada hari ini kalau ditanya apa arti la ilaha illallah, jawabannya tidak ada Tuhan selain Allah. Betul? Salah. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah, berarti semua yang dipertuhankan adalah, iya dong, nggak ada Tuhan selain Allah. Apapun yang dipertuhankan oleh manusia di dunia ini, Allah. Salah kaprah ini, bahaya. Tapi ada satu kata-kata yang memang tidak disebutkan secara tekstual, namun itu difahami oleh orang-orang yang mengerti bahasa Arab. Karena la ilaha illallah itu dalam bahasa Arab, nggak boleh kita pahami dengan bahasa Indonesia. Beda, ya, metodologi pengucapan, ya, susunan bahasa antara bahasa Arab dengan bahasa kita itu beda. Bahasa kita ini nggak banyak suka buang-buang kata, membuang kata-kata dalam kalimat itu nggak sering dilakukan. Tapi dalam bahasa itu sering sekali terjadi. La ilaha itu ada kata-kata yang nggak disebutkan. La ilaha haqqun illallah. Haknya ini yang menjadikan pengertian itu tepat atau salah. Kalau nggak disebutkan kata-kata ini ketika kita mengartikan, salah terjemahannya. La ilaha itu la ma'budah. Haqqun yang benar kecuali Allah. Tidak ada yang diibadahi secara hak kecuali Allah. Artinya kalau ada selain Allah diibadahi, itu batil semua. Baik. Ini kita bahas secara global dulu. Yang kedua adalah
bukan hanya dia tahu makna dari la ilaha illallah, tapi dia juga yakin bahwa maknanya ini memang begini. Tidak ada keraguan sedikit pun. Ada kalanya orang tahu artinya, tapi dia nggak meyakini maknanya. Orang sekedar tahu saja itu nggak cukup. Dalam bab iman, sekedar tahu itu tidak cukup. Karena yang namanya pengetahuan itu banyak. Kita kenal ada ilmu eksak, ada ilmu non eksak, betul? Ilmu eksak itu kita yakin 1 tambah 1 sama dengan 2, nggak ada yang ragu. Tapi contoh ilmu non eksak itu seperti apa? Seperti ilmu-ilmu geologi, ilmu sosial, ilmu astronomi. Itu sifatnya hanyalah prediksi. Contoh antum pernah belajar misalnya jumlah pulau di Indonesia. Dulu waktu SMP saya dengar 13.000 sekian. Akhir-akhir ini dengar 17.000. Ya kita tahu. Tapi untuk meyakini persisnya seperti itu sulit. Atau luas daratan Indonesia sekitar 1.900.000 kilometer square. Yakin? Yakin? Enggak. Gimana ngitungnya gitu? Kita nggak pernah ngitung juga. Ya mungkin begitu. Tahu aja kita, tapi kita nggak yakin. Ya, atau mungkin jarak antara bumi dengan bulan 150 juta kilometer. Yakin? Gimana materinya? Jarak sejauh itu, kecepatan ini, kecepatan itu. Nah, kita cuma tahu aja. Ini nggak berlaku dalam masalah syahadat. Nggak cukup seseorang tahu makna dari la ilaha illallah, tapi dia juga harus yakin, tidak ada keraguan sedikit pun akan kebenaran makna itu. Berikutnya, ketika dia mengucapkan syahadat ini, maka harus ikhlas dalam mengucapkan. Percuma dia mengucapkan tapi terpaksa atau tendensius, bukan karena dia ingin mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia ingin mencari keselamatan di akhirat, tapi dia mengucapkan itu hanya untuk dilihat atau dianggap sebagai muslim karena ada manfaat atau benefit yang diharapkan dari situ. Ini menjadikan syahadatnya tidak akan bermanfaat, tidak dianggap sah, karena tidak adanya keikhlasan di sini. Atau dia mengucapkan syahadat supaya tidak jadi dibunuh. Orang yang sudah terpojok dalam pertempuran dengan kaum muslimin, ya mungkin ketika dia akan dieksekusi, akan ditembak mati, dia syahadat la ilaha illallah. Tujuannya apa? Biar nggak jadi dibunuh. Ya. Adanya tujuan yang tidak ikhlas ini akan menjadikan syahadatnya tidak akan bermanfaat. Berikutnya, adanya keseriusan, sungguh-sungguh, serius, nggak main-main. Ya. Tentu akan nampak dari bagaimana dia menghadapi ujian-ujian dalam keimanan. Kalau orang itu sungguh-sungguh, serius, maka dia akan hadapi dengan serius juga. Tapi orang-orang yang hanya main-main, tidak serius, ketika ada ujian dia akan berbalik semua. Jadi kesungguhan itu ada dua pengertian. Sungguh-sungguh dalam pengertian serius, dia tidak main-main, atau sungguh-sungguh dalam pengertian adanya kecocokan antara ucapan lisan dengan keyakinan batin. Agar membedakan antara syahadatnya seorang mukmin dengan syahadatnya seorang munafik. Munafik juga bersyahadat, bahkan mungkin lebih fasih dari kita. Ada surat namanya surat Al-Munafiqun. Di situ ayat pertamanya Allah menyebutkan idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kalau orang munafik itu datang kepada kamu, hai Rasulullah, dia akan bersaksi sesungguhnya kamu itu benar-benar Rasulullah. Itu katanya orang munafik. Tapi Allah tolak kesaksian mereka. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah tahu kok kalau kamu itu rasulnya, dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu bohong. Terus apa artinya kesaksian mereka? Kok mereka ditolak begitu? Kenapa? Itu karena tidak adanya kesungguhan, lisannya aja yang bicara. Tapi mereka nggak pernah meyakini bahwasanya Rasulullah itu adalah benar-benar utusan Allah. Syarat yang kelima, menerima lafaz dan konsekuensinya. Ini beda. Ada orang tahu maknanya, yakin, kemudian dia ikhlas dalam mengucapkan, sekedar mengucapkan lafaz syahadat dia ikhlas, dia sungguh-sungguh serius dalam mengucapkan syahadat itu, kemudian dia tidak mau menerima konsekuensinya, percuma. Menerima lafaz itu
Contoh orang yang tidak mau menerima lafadznya adalah Abu Talib. Ya, contoh orang yang tidak memenuhi syarat kelima itu adalah paman Nabi yang namanya Abu Talib. Secara pengertian dia nggak mempermasalahkan kebenaran La ilaha illallah Muhammad. Secara teorinya dia paham dan dia meyakini bahwa apa yang didakwahkan oleh Rasulullah itu adalah sesuatu yang terbaik. Bahkan dia sudah ikut serta dalam membela dan melindungi keponakannya yaitu Rasulullah SAW. Namun apa yang terjadi ketika dia mau meninggal dunia, didakwahi, diajak, ucapkan la ilaha illallah, aku akan membelamu di hadapan Allah nanti. Keberatan dia. Nah, ini orang yang tidak mau menerima lafadznya. Dan orang yang tidak mau menerima lafadznya itu biasanya karena dia tahu konsekuensinya berat. Karena kalau dia terima la ilaha illallah, maka dia harus meninggalkan ajaran-ajaran leluhurnya. Tradisi nenek moyangnya dia yang menyembah banyak berhala itu dia harus tinggalkan. Dia harus anggap itu sebagai kebatilan dan dia hanya menyembah satu Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak siap dengan konsekuensi ini, dia nggak mau mengucap la ilaha illallah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ini merupakan syarat karena Rasulullah SAW tidak mencukupkan dengan perjuangannya Abu Thalib, pembelaannya Abu Thalib dengan ilmunya Abu Thalib terkait la ilaha illallah. Nggak dianggap cukup, tetap diajak, ayo ucapkan. Ini kesempatan terakhir ini. Ya. Kalau kita sebaliknya, banyak kaum muslimin hari ini mereka sangat siap untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalau perlu tiap malam Jumat, ya, tiap malam Jumat undang orang sekampung, ayo tahlilan semua. Mengucapkannya siap. Tapi konsekuensinya paham nggak? Ini yang menjadikan nilai bobot keislaman umat Islam hari ini itu sangat ringan sekali. Bandingkan dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal itu belum mengucapkan la ilaha illallah secara lengkap, belum. Baru dia mengatakan apa? Ahad, ahad. Tapi ucapan ini dibarengi dengan konsekuensi. Konsekuen dia, komitmen dia dengan tuntutan dari ucapan ahad ini. Itu sudah bikin kupingnya orang-orang Quraisy musyrik itu merah. Nggak boleh dibiarkan ini. Bahaya ini kalau dibiarkan. Ini sudah berseberangan dengan kita karena mereka paham konsekuensinya. Adapun realita kita hari ini, ya, itu ironis sekali memang. Mereka melakukan ritual-ritual tahlil, tapi ntar kalau udah malam Natal ikut jaga gereja, ya. Ada perayaan-perayaan kafir ikut merayakan. Tidak ada lagi loyalitas terhadap ajaran Islam ini. Bahkan bermesra-mesra dengan orang-orang yang memusuhi Islam. Ini apa? Karena tidak paham terhadap hakikat dari la ilaha illallah. Yang berikutnya, dia mencintai lafaz ini dan cinta juga kepada konsekuensinya. Konsekuensi dari lafaz ini adalah menerima setiap ajaran Allah dan Rasulnya. Paling tidak dia harus senang dengan adanya ajaran itu, walaupun dia belum bisa mengamalkan. Yang merupakan syarat di sini adalah mencintai ajaran Islam seluruhnya. Karena konsekuensi dari la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dia harus terima. Kalau itu perintah Allah dia harus terima, ini adalah perintah Allah. Dengan segala konsekuensinya saya harus terima, saya harus lapang dada menerima, walaupun mungkin saya belum bisa melakukan sebagiannya. Yang dipersyaratkan adalah mencintai, bukan harus melakukan. Enggak, kalau melakukan itu ada istita'ah, ada kemampuan. Dia nggak mampu, dia nggak wajib. Tapi kalau mencintai itu semua orang bisa. Makanya tidak toleransi. Jangan sampai ada seorang muslim membenci satu dari ajaran Islam, satu aja. Dia sudah tahu itu adalah ajaran Allah, itu ajaran Rasulullah SAW, dia nggak suka, itu akan membatalkan syahadatnya. Sebagaimana akan kita lihat dalam dalil-dalil dari masing-masing syarat ini nanti. Nah, yang ketujuh adalah tunduk ini istilahnya mengamalkan, mengaplikasikan. Ada ajaran-ajaran yang harus diamalkan. Harus. Tidak cukup seseorang hanya menerima, tidak cukup seseorang hanya mencintai, tapi dia harus amalkan. Nah, untuk yang seperti ini maka berlakulah syarat ini. Baik. Sekarang kita sudah tahu syaratnya.
Apa pembatalnya? Ya, lawan dari masing-masing syarat itu merupakan pembatal syahadat.